Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, homili saya pagi ini tentang rahmat dan belas kasih. Kita mengenal seorang kudus yang sangat populer dalam gereja, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus. Dia pernah menulis begini, apabila saya merenungkan semua rahmat yang telah Tuhan Allah berikan kepada saya, maka saya tidak dapat menahan air mata. Dia pasti menangis. Dalam ketidaksadarannya, air mata mulai ndelewer ke pipinya, pelan-pelan turun, bahkan menetes. Saking kagumnya, saking terharunya merasakan rahmat-rahmat yang dari Tuhan. Ketika dia mengucapkan kalimat tadi, posisi dia sedang menderita sakit serius, yakni sakit TBC, yang kemudian mengantarnya kepada kematian di usia 24 tahun. Hanya 9 tahun dia tinggal dalam biara Karmelites, Lisieux, Perancis. Nah, dalam suasana sakit itu, dalam the last conversation, percakapan terakhir, dia katakan, Tuhan Allah yang baik memberikan kepadaku kekuatan sebanyak yang diperlukan bagi rasa sakit saya. Tuhan Allah yang baik memberikan kepadaku kekuatan sebanyak yang diperlukan bagi rasa sakit saya. Ini cetusan hati yang luar biasa, saudara. Masalahnya dalam posisi dia sakit, dia harus menanggung sakit penyakitnya itu. Namun pada saat yang sama, dia bisa melihat, dia bisa merasakan bahwa kekuatan untuk menanggung sakit penyakit itu datang dari Tuhan. Kekuatan untuk menanggung sakit penyakit itu adalah rahmat dari Tuhan. Maka kemudian dia katakan, everything is a grace. Semuanya adalah rahmat.
rahmat yang diberikan oleh Tuhan Allah yang murah hati. Rahmat yang diberikan oleh Tuhan yang berbelas kasih. Rahmat yang Dia terima dengan cuma-cuma, tanpa jasa Dia sedikit pun. Semua rahmat yang Dia alami, yang Dia terima, juga di saat sakit, bukan kekuatan Dia, tetapi Tuhan yang melimpahkannya di dalam Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengingatkan kita akan apa yang sudah dialami oleh 12 muridnya yang diutus sebagai rasul. Di akhir Injil tadi, Matius bab 10 ayat 8, Yesus bilang, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Memperoleh, menerima dengan cuma-cuma. Karena diberikan oleh Tuhan, maka Dia minta berikanlah kepada orang lain, kepada sesama, juga dengan cuma-cuma. Diberikan sebagai bagian dari bentuk pelayanan, sebagai murid-murid yang diutus oleh Sang Guru Yesus. Contoh, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari punya suara jernih, ya, suara jernih. Ditambah lagi diberi rahmat bisa membaca notasi, atau rahmat nggak bisa baca notasi, tetapi gampang ingat kalau orang menyanyikan sebuah lagu, bahasa Jawanya gadean. Itu disadari sebagai yang diterima sebagai rahmat dari Tuhan. Lalu ingin memberikan suara yang jernih itu, rahmat itu, dengan cara aku mau ikut bergabung dalam kelompok KUR, melayani Tuhan dalam bentuk ikut kelompok KUR. Diberi suara jernih dengan cuma-cuma, dan mau memberi, mau melayani dengan suara jernih yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Contoh bagaimana kita menerima rahmat dengan cuma-cuma. Ada begitu banyak rahmat yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita memperolehnya dengan cuma-cuma. Namun kita bisa memberi dengan cuma-cuma kalau hati digerakkan oleh satu hal, belas kasih, compassion. Seperti dilakukan oleh Yesus Sang Guru di awal Injil, penulis Injil Matius
dan hanya ada dalam Injil Matius. Dia menulis bahwa ketika Yesus melihat banyak orang yang kelihatan lelah, letih lesu, lapar, seperti kawanan domba yang tak bergembala. Hati Yesus tergerak oleh belas kasih kepada mereka. Apakah Yesus berbuat sesuatu kepada mereka? Pasti. Tapi penulis Injil Matius dalam bab ini, bab 9, dia tidak menulis secara rinci. Belas kasih menggerakkan dari dalam untuk memberi. Untuk memberikan apa yang sudah diterima sebagai rahmat dari Tuhan. Itulah sebabnya seorang perempuan suci, namanya Santa Birgitta dari Swedia. Dia hidup di tahun 1300 sampai dengan 1373. Seorang yang aktif dalam melayani sesama. Dan ia menjadi kudus justru karena karya-karya belas kasih terhadap sesama. Dia bilang, kita harus memberi selagi masih bisa memberi. Karena kita juga punya seorang pemberi yang murah hati, Tuhan. Inilah ungkapan seorang beriman yang tidak pernah takut untuk memberi, yang tidak pernah khawatir untuk membagikan rahmat yang Tuhan Allah berikan kepadanya untuk dibagikan kepada orang lain. Karena percaya punya seorang pemberi yang murah hati, yakni Tuhan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tanggapi apa yang Yesus katakan sebagai pesan profetis bagi kita semua lewat Injil hari ini, di mana ia berkata bukan hanya kepada ke-12 murid Yesus di zaman itu, tetapi juga kepada kita semua pagi ini yang hadir bersama dalam misa di tempat ini. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Amin.